dari jurusan apa dan dari angkatan berapa? Oke. Halo Sobat Teknoka, saya Zefrin dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2021 di Teknoka sebagai pemimpin redaksi periode 2024. Oke, dari bimbingan konseling ya Sep ya? Oke, sebenarnya apa sih Sep yang melatar belakangi Zefrin untuk memilih di bidang dunia jurnalistik nih yang nggak ada kaitannya nih sama sama jurusannya Zefrin sendiri? Oke, kalau dari awal saya tuh tertarik jurnalistik sebenarnya bukan dari jurnalistiknya. Jadi tertarik pertama kali itu adalah fotografi. Jadi dari SD itu udah suka banget foto-foto gitu. Terus kemudian saya mencari UKM di Unila ini yang ada fotografinya. Dan tertuju mata saya pada open recruitment teknokai. Dan baru tahu bahwa teknokai itu adalah UKM jurnalistik. Dan saya mengenal jurnalistik itu karena belajar dan seiring berjalan waktu. Oke, dari sekian banyak media nih saya untuk kamu belajar bidang jurnalistik, kenapa harus memilih Teknokrai gitu? Karena sekian banyak ya yang media jurnalistik press kampus dunia gitu ya. Karena Teknokrai yang paling aktif, kemudian yang paling kritis dan juga yang independen. Oke. Kalau yang saya kerjain di Teknoka tuh apa aja sih Seth? Kalau ya sesuai dengan saya juga menjadi pemimpin redaksi, jadi kerjanya adalah fokus pada redaksi. Saya mengolah redaksi cetak maupun redaksi daring. Oke. Sebenarnya tuh di Teknoka gimana sih Seth cara untuk ngebentuk gaya pikir seseorang biar jadi lebih kritis gitu untuk dari tulisan, dari video untuk menyuarakan pendapat itu seperti apa sih Seth? Sebenarnya yang poin utama ya, ketika kita udah masuk Teknoka, kita jadi magang itu jadilah seorang yang kosong gitu. Meskipun kita mungkin punya ilmu-ilmu yang mungkin merasa udah tahu gitu, tapi cobalah untuk menjadi kosong dulu karena kita bertemu dengan banyaknya orang punya pendapatnya masing-masing kayak gitu. Jadi kita serap aja ilmunya, kemudian gimana cara menumbuhkan daya kritis seseorang itu karena kita banyak belajar dan banyak untuk melihat hal-hal yang luar dari zona kita sendiri. Contohnya adalah ketika kita melihat di dunia luar itu banyak sekali permasalahan, kemudian banyak sekali suara-suara yang terpinggirkan. Nah, mulai dari situ kita untuk jiwa sosial kita tumbuh gitu, untuk menjadi kontrol sosial bagi masyarakat. Oke, yang penting mau belajar dulu ya Seth ya. Benar. Sebenarnya gimana sih kan cara pemimpin redaksi untuk mengatur liputan setiap harinya dari daring dan dari cetak sendiri? Kalau untuk mengatur cetak maupun daring, sebenarnya kan saya dibantu oleh staff ya. Jadi di Teknoka ada pengurus bagian redaksi juga, jadi kita membagi gitu. Ada yang redaksi cetak, kemudian ada yang redaksi daring gitu. Kalau redaksi cetak ya ada redakturnya, kemudian di redaksi daring juga ada redakturnya. Jadi bekerja sama saling backup masing-masing, terus kemudian mulai peduli gitu dengan isu-isu yang ada di kampus gitu. Dan caranya adalah peka terhadap lingkungan sekitar, punya jangan menjadi cuek gitu ketika kita udah masuk Teknoka, karena Teknoka itu bisa menjadi wadah bagi masyarakat atau bagi mahasiswa gitu untuk menampung aspirasi. Oke, benar. Iya sih benar. Karena menyuarakan pendapat sendiri tuh punya kesenangan sendiri ya Seth ya. Kayak bisa ngebantu orang buat menyuarakan pendapat yang sumbang yang nggak terdengar gitu ya Seth ya. Karena orang sekarang itu sangat takut untuk bersuara karena itu tadi takut salah, takut kemudian dihukum dan sebagainya gitu. Padahal seharusnya kebebasan pendapat itu wajib gitu, karena kita punya HAM gitu kan, asasi manusia itu emang harus didepankan. Oke, pastikan nggak semua orang ya Seth ya nerima berita Teknoka yang kritis nih ya. Gimana sih Seth, ada nggak sih tekanan dari pihak luar gitu terkait berita-berita Teknoka yang kritis ini gitu? Sebenarnya itu udah
jadi makanan teknokrat sehari-hari ya. Apapun kondisinya, apapun tanggapan dari banyaknya orang tuh sudah menjadi risiko media gitu. Asalkan memang media itu punya arah dan fokusnya masing-masing gitu. Contohnya teknokrat tetap ke integritasnya tetap ada independennya tetap ada, tetap jalan dan tetap konsisten gitu dengan dia selalu memberitakan kebenaran, memberitakan berita-berita yang kritis gitu, dan memang harus dilakukan karena itu adalah arah dan tujuannya teknokrat yang dibentuk dari berdirinya awal sampai sekarang tuh memang harus seperti itu dan itu tidak boleh berubah. Itu telah dari dirinya teknokrat seperti itu, kritis, independen dan tetap berpikir jernih. Benar. Iya sih, emang tulisan itu adalah satu media untuk kita menyuarakan pendapat ya. Kalau emang kita nggak bisa menyuarakan lewat sosial media secara gamblang, tapi teknokrat itu mewadahi lah gitu untuk kita bersuara lewat tulisan gitu ya. Sebenarnya kalau dapat tekanan dari atas, kemudian tekanan dari berbagai pihak itu sudah biasa. Tapi intinya gimana cara kita bertahan adalah kita tetap pada prinsipnya teknokrat, punya buktinya, terus juga punya penguatnya juga. Jadi kita memberitakan berita yang kritis itu tidak asal-asalan, tidak asal terbitkan saja, tapi kan kita cross check juga di lapangan, kita cross check juga berbagai narasumber, itu kan itu suatu penguat sudah terjadi. Mungkin terakhir nih Sebrin boleh nih kasih pesan gitu untuk teman-teman yang belum bisa menyuarakan pendapatnya nih, boleh sih? Pesannya buat teman-teman terutama mahasiswa di Unila gitu, jangan sekali-kalinya takut untuk berpendapat karena kita di sini adalah negara hukum, kita punya hak asasi manusia untuk bebas berpendapat gitu. Jadi kalau mahasiswa khususnya di Unila ya yang ingin menyuarakan aspirasinya, kemudian mungkin ada suatu keresahan itu langsung aja lapor ke teknokrat gitu. Jadi kan teknokrat walaupun kita sebagai media atau pers kampus, kita juga sebagai kontrol sosial bagi masyarakat dan khususnya sekitar akademik. Oh iya, lupa satu lagi. Ternyata teknokrat baru nerbitin majalah ya, Sep ya? Iya betul, Ra. Di kita baru nerbitin ini majalah teknokrat edisi 223. Ini membahas laporan utamanya tentang RSPTN atau Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri yang baru saja bukan baru saja sih, masih di proses pembangunan oleh pengelola. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin membaca majalah-majalah teknokrat, kemudian terutama cetak ya, kalau cetak bisa di isu.com teknokrat. Terus kalau misalkan di daring kita bisa ada teknokrat.com. Di situ adalah produk-produk jurnalistik, khususnya di berita tulis. Oke. Keren banget nih. Kalau sekarang teknokrat lagi ada nggarap apa nih? Kalau sekarang teknokrat sedang menggarap tabloid, untuk cetaknya tabloid 167 itu kan nggak boleh di-spill nanti dulu ya. Oke, boleh. Jadi kita bahas tentang tabloid nih, teknokrat sedang menggarap tabloid edisi 167. Saya nggak boleh spill dulu. Iya. Jangan di-spill aja nanti nanti di ya. media sosialnya teknokrat. Oke, kalau gitu. Makasih ya Sep udah meluangkan waktunya. Nanti nextnya kita bakal bahas di lain topik nih untuk di balik meja redaksi ini. Oke. Makasih ya. Ya, sama-sama Rata. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode